Astagfirullahaladzim. Itu rumah Ibu ya? Itu rumah Ini kayak bosnya. kebakaran ya? Siapa? Ada apa ini, Pak? Ibu. Kenapa ini? Kebakaran. Di situ ada anak muda yang bilang, di situ Mas ada pembantu Mas yang kebakaran Mas, terperangkap dalam rumah Mas. Ibu Etinya mana? Ibu Eti di dalam. Ah, di dalam. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini lewat mana ini? Ayo, lewat mana ini? Lewat mana? Ada jalan lain nggak? Ada jalan lain nggak? Yang ada di pikiran gue adalah jangan-jangan Ibu Eti di situ. Gue datang ke depan rumahnya, asap udah ngepul di situ. Pak, ada jalan lain nggak? Pak, masih ada orang di dalam. Ya Allah, gimana ini? Nggak bisa, sama Sofi. Ada orang. Belakang mana sini? Buka! Udah. Buka! Astagfirullahaladzim, Ibu, asus! Bu Eti. Ibu, bantu tolong Ibu! Ada seorang ibu-ibu terkapar di situ. Pingsan, Joko, tolong, Joko. Jangan! Aduh, asap ya. Tolong, Pak! Tolong! Joko. Dia kondisinya lemas, nafasnya ngap-ngapan di situ. Dia megangin dadanya yang sakit di situ. Gue yakin pasti dadanya sesak karena banyakan menghirup asap itu. Putih dong, Putih. Ya ampun, ini pegang pasti. Coba minum, Bu. Ibu. Bu. Itu Ibu Eti, klien kita yang tadinya mau kita bantu. Di situ dia batuk-batuk, di situ dia nafasnya ngos-ngosan. Kita akhirnya tenangin dia, kita ambilkan air minum di situ. Mana air putihnya? Di dalam ada siapa lagi? Iya, Ibu. Ada siapa lagi di dalam, Bu? Ini saya aja. Gimana Ibu aja? Mana? Mana ini? Aduh. Kasih minum. Kasih minum, Jok. Ayo, Bu, bismillah. Tenang, Bu. Aduh. Ya Allah, Ibu. Untung nggak kenapa-napa, tapi tangannya nggak ada yang luka, nggak ada apa-apa kan, Ibu? Apa kan ini? Alhamdulillah. Ibu ceritanya gimana Ibu kok bisa Saya seperti tadi ini? lagi beres-beres, Mas, di rumah majikan saya. Tiba-tiba saya ketiduran. Terus saya kira itu api dari kompor. Ternyata pas saya lihat ke belakang, api kompor ini nggak hidup, tapi mati. Terus Dari mana apinya? apa, Ibu? saya belum tahu itu dari mana. Terus asap dari mana, Ibu? Nggak tahu, kayak Selikaan kali. asap. Enggak, selikaan juga. Kayak ada orang naruh. Kayak ada orang naruh. Maksudnya dilempar ke dalam rumah? Iya. Apa, Bu, yang dilempar? Kurang tahu, kayak bentuk petasan gitu loh. Gitu. Jok, coba deh, Jok, masih ada bekasnya nggak, Jok? Coba cek deh, ada bekasnya nggak? Coba. Ibu, Coba cek di dalam. Aman nggak di dalam? os Bu. Masih ada asap-asapnya nggak? Pas dia ke belakang rumah, dia ngelihat ada sosok laki-laki katanya sekelebatan dia ngelempar di situ bom asap. Apa ini? Ini mercon ya? Mercon asap ini. Mercon asap ini. Baru ini. Iya, saya melihat itu. Iya, Bu. Jadi asapnya dari Ibu ginian lihat orangnya, maksudnya. lihat orangnya Coba nggak? Ibu bisa duduk nggak? Senderan sama saya yuk. Senderan sama saya sini, Bu. Lihat orangnya nggak Ibu? Itu, Bu. Iya, saya Allahu lihat Akbar. sekilas kayak ada orang melintas gitu. Terus lempar ini? Iya, lempar ini. Enggak tahu. Ibu kenal nggak orangnya? Enggak, aku orang mukanya ditutup gitu. Bukan ditutup. Iya. Coba lu cari, ada yang mencurigakan nggak kira-kira? Laki-laki Bu, rambutnya pendek Bu. Pendek, Pakaiannya apa kira-kira? pakai biasa kemeja, celana jeans gitu. Coba cari Coba, Jok. Iya. Ya, semoga ada yang mencurigakan, coba lihatin Jok. Majikannya kemana, Bu? Majikan saya lagi keluar. Keluar mana? Keluar kota? Iya, cuma Astagfirullahaladzim, nanti dia tahu seperti ini rumahnya gimana? Iya. cuma dia nggak punya musuh, majikan saya juga. Takutnya salah sasaran gitu loh, Ibu. Mungkin yang bermasalah majikan Ibu, malah Ibu Iya. yang kena. Tapi untung nggak kenapa-napa ya. Astagfirullahaladzim. Yang punya musuh, kayaknya banyak musuh suami saya deh.
Ini berarti ada seseorang yang sengaja melempar bom asap ke dalam rumah itu sehingga menyebabkan orang-orang yang ada di dalam rumah itu nggak nyaman. Iya. Emang suami ibu juga tinggal di rumah ini? Enggak sih. Terus? Pokoknya dia banyak utangnya juga, utang judi. Ibu ini kan tahu kan ibu minta tolong sama kita ini. Iya. Iya, untuk nyari anaknya. Iya. Dan kondisinya begini mungkin nggak harus sekarang juga nggak apa-apa kok ibu. Iya. Nggak apa-apa. Hah? Iya. Iya nggak apa-apa. Apa dicek dulu aja ke dokter ibu? Mau mendingan. ibu ke klinik Ya, dulu, ibu dicek biar aja ya, dicek dulu. takutnya nanti ya Takutnya ibu pernapasannya nanti udah kenapa-kenapa. ketahuan banyak asap takutnya, Iya. jadi penyumbatan nanti takutnya. Tolong dibantu Pak, tolong dibantu Iya, Pak, iya, antar ke rumah. Akhirnya kita tolong Ibu Eti, kita mau antar ke rumah sakit, takutnya nanti tambah fatal, akhirnya kita antar ke rumah sakit. Nah, pas kita bopong, tiba-tiba... Ayo bu, Ayo pelan-pelan. Masih pusing kepalanya. sesak banget bu ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini suaminya. Udah abang nggak usah ikut campur lagi urusan saya. Nggak usah ikut. Kenapa? Aku mau cari anak saya. Ya, pokoknya walaupun gimana Ini sih, Bapak, tenang dulu. Istrinya tadi itu udah mau kebakar. Bapak ini harus bawa ke rumah sakit, takutnya asapnya ini masuk semuanya loh. Ya lu emang lu ngurus lah. Astagfirullahaladzim, masih aja dimarahin loh. Pak, ini lagi sesak napas, lagi Ya batuk. jelas lah gimana, rumah majikan bisa bakar. Ya kan nggak tahu. Ngurusin anaknya juga nggak bisa. Malah maki-maki istrinya. Dibilang nggak becus lah ngurus anak, dibilang kerja juga nggak becus lah. Kenapa sampai bisa kebakaran seperti itulah? Ngerti kan lu? Udah makanya gue mau cari anak gua, lu udah nggak usah ikut campur. Walaupun gimana lu tetap gua harus ikut. Ya ini lagi sakit, ini bener bawa ke rumah sakit aja pada ribut sama Walaupun Pak. gimana tetap dia harus ikut. Ya udah, Gimana ini ini? ikut naik ojek sana udah naik Nggak ojek. bisa, lu Pak, nyari ini anaknya. pertolongan pertama dulu dong, Pak. Udah, lu. Ayo bu, ayo bu. Kok nggak bisa? Nggak usah ikut campur lu, urusan gua udah. Lu gimana lu di rumah aja lu ngurusin anak lu. Suaminya ini maksa ikut untuk pencarian kita. Ibu Eti nggak mau. Ibu Eti nggak bersedia katanya. Bodoh Ngerti amat. nggak? Gua mau cari anak gua. Ayo. Lu ya. Udah Pak, Bapak mau ngapain lagi sih ya? Mau Walaupun ngapain? gimana itu anak gue juga harus nyari tetap. Udah Iya, lu gua nggak tahu, usah ikut campur. tapi Gue kita cari anak bantuin gua sendiri. Ibu Eti, bukan bantuin Bapak, ngerti? Ya tetap walaupun gimana itu anak gue. Iya. Iya. Dia ngizinin nggak? Nggak usah. Lu gimana lu? Nggak usah lu. Lu Nggak usah. di rumahnya Pak, udah coba. selesai. Masa bodoh gue harus ikut pokoknya walaupun gimana. Udah, Itu Bapak anak ikut gue pakai juga. mobil lain aja nggak apa-apa. Cepetan apa? Nggak bisa. Udah, Gua nggak mau usah tahu. ikut lu. Ya lu mendingan di rumah aja lu. Nggak. Gua mau cari anak gua. Bapak coba tenangin diri dulu daripada Bapak ikut nanti Bapak berantem terus sama ibunya. Ya kan? Bapak tenangin Dia diri nggak dulu. perhatian Sekarang sama gua anak gimana mau keluarga, bisa dia nggak ada tenang? perhatian. Kasih Lu kan tahu. mau nyari anak gue kan? Ini Bapak. anak gue juga. Ya kita Iya, kan saya tahu. nolongin. Tapi Bapak kalau ribut di sini, pertama ada kamera. Bapak ditonton seluruh Indonesia. Ya masa bodoh gue nggak mau tahu. Nih, Ya udah kalau gitu. gue tahu anak gue di mana. Ya Lu udah mau cari tahu nggak? aja, ya udah cari Gua aja. mau tahu kalau nggak cari. Bapak Ya jemput udah, dong anak. gue Gua mau cari anak gua. Jemput aja Bapak Nggak, gua temuin harus sama ikut. Abang ibunya nggak pernah ya. perhatian sama keluarga. Pokoknya gue nggak mau tahu. Oh, ya udah Pak, ini kita mesti bawa ke klinik dulu nih ya Pak ya. Kurang ajar pokoknya gue harus ikut. Ya. Diam lo. Udah nggak boleh ikut. Walaupun gimana itu anak gue juga. Iya, tapi gua mau cari anak gua sendiri. Ini kapan selesainya kalau berantem terus kayak gini? Pak, ini kalau ribut-ribut terus, mendingan Bapak saya keluarin loh. Ya bukan apa-apa. Ya udah Bapak diam, Bapak Ya, kalau ikut Bapak diam ya. di mana tuh tinggal Lu lo kan nggak pernah ngurusin keluarga. Kalau mau ikut. Baru tenang aja ngurusin keluarga. Tenang, Kalau udah, mau ikut Ibu, tenang, udah, tenang Ibu. Pak. Udah, 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 udah tenang, Ya. udah. Tenang Pak ya. Udah, jangan Ini ribut, Bu, ya. kasihan ibunya, kasihan ibunya Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo kita berangkat nih, Ya. berangkat. Ya Pak. Suaminya Ibu Eti ini tahu di mana pencarian pertama, ya akhirnya kita izinkan suaminya Ibu Eti ini ikut. Dan Ibu Eti pun setuju suaminya untuk ikut. Gue tahu alamatnya. Alamatnya Alamat di mana? siapa? Alamat Madi. Pokoknya kita harus berdua bareng. Kalau enggak lo udah mendingan nggak usah jalan. Madi sih. Ngerti tahu nggak lo? Madi. Kalau tahu kenapa nggak dicari dari dulu? Gue tahu. Tapi gue sibuk gue cari duit, tahu nggak? Ah, nyari duit apa? Kerjaannya di doang. Pak, Apa Pak? ini nggak akan selesai kalau ribut-ribut terus begini loh. Ya Ya udah, ayo, yuk. Ayo udah berangkat. Udah lo sana. Ini gimana Ibu? Ibu Ibu mau ke bubar, klinik bubar. apa langsung nyamperin Madi? Ya udah, Ibu kita gimana? berangkat aja, berdua. Hah? Saya nyesek. Masih sesek? Habis dari rumah sakit, kita langsung melakukan pencarian yang pertama, yaitu di tempat tongkrongan Mahdi. Oh, ayo Bu, cepet Bu. Apaan sih lu? Lama banget Bu. Musik banget sih Mau lu. temuin anaknya?
Udah Pak, ini kan tadi baru dari rumah sakit. Mahdi ini adalah pacarnya Lia katanya. Mereka sempat pacaran dan dicurigain Mahdi ini yang bawa kabur Lia. Ini. Mana Mahdi? Mana Mahdi? Nggak, Bang? Mahdi yang itu. Mahdi ada 2 ya. Yang fotonya ada nggak? Fotonya Bapak ada. Iya. Iya. Foto anak gue nih. Lu jangan pura-pura nggak tahu lo. Ini Pak, yang ini Pak, coba Pak. Yang ini? Iya. Ini mah sering dibawa ke kontrakannya Madi. Lo awas lo ya, bohong ya. Gimana sekarang tempatnya? Madi biasanya di pangkalan, Bang. Pangkalan mana, Bang? Pangkalan angkot. Tuh, lu makanya yang bener lo jadi istri lo. Pak, udah dong. Lu yang Anak dibawa anak kemana juga. ke kosan? Pak, sabar dulu. Jadi Awas, ini Bu, ya. mau nggak di pangkalan atau di kontrakan Pak ya? Iya. Makasih Bang ya. Awas bohong lo ya semua ya. Iya, Bang. Ini tuh jaga tuh anak tuh. Makasih Bang Apaan ya. sih lu? Makasih Bang. Pak, sabar. Sabar dulu Bang. Tim kita sebar untuk menuju ke tempat pangkalan angkot. Pas sampai di pangkalan angkot, Pak, misi Pak. Iya, Bang nanya, Pak, maaf Pak, kenalin namanya Mahdi nih Pak. Oh, Madi. Iya. Yang biasa ngasih bol-bol. Iya. Pokoknya ini aja Pak mukanya Pak, kita nggak tahu dia ngapain. Pak. Biasanya kan istirahat di sini. Iya. Oh. Oh, itu apa di sana, di sana? Oh di sebelah sini? Iya. Ada di sana dia? Ada di sana. Oh iya. Ya makasih Pak ya. Udah sumurin Madi tuh. Mana? Oh di sebelah sini? Iya. Ada di sana dia? Ada di sana. Oh iya. Ya makasih Pak ya. Udah sumurin Madi tuh. Mana? Din, cara nggak saja ketemu sama Mahdi di sini. Jangan lari kamu, Madi. Kita kejar di situ, kita berusaha lari sekenceng-kencengnya sampai akhirnya. Pak, udah, Pak, udah. Terus kurang ajar ya. Udah. Di mana anak gue? Aku lo. Udah dulu Pak, jangan dulu Pak. Udah. Madi, Madi. lu ngaku. Madi. Saya mohon di mana anak Ini saya ada dia, foto lu Madi. sama Lia lu. Berarti lu pacarnya kan? Udah lebih baik ngaku deh, lu ngaku. Tolong, Madi. Lu kalau nggak Mana ngaku, lu anak tadi saya? gebukin lu sama bokapnya. Tolong tunjukin anak saya di mana, Madi. Oke. Kasih tahu terakhir dia bilang dia itu nggak enak sama ibu sama orang tuanya juga, Bu. Makanya dia itu kabur dari rumah. Tolong, Madi. Jadi dia cerita apa Di sama mana? lu? Lia. Bilang, Bu, dia cerita terakhir ke saya itu bahwa dia hidupnya itu tersiksa sama orang tuanya. Hah? Tersisa sama orang tuanya? Saya nggak tahu kalau masalah itu masalah kurang aja lu. Pak, sebentar dulu Pak. Pak, aja lu. ini kan bisa jadi masukan buat Bapak sama Ibu. Kalau emang enggak sebentar Pak. Ini kan jadi masukan buat Bapak sama Ibu. Kalau emang Udah terusin gimana lu ngomongin? Lia tersiksa, anak Ibu tersiksa, Bapak, jadi Bapak sama Ibu harus introspeksi diri. Terus bilang apa lagi? sekarang dia itu tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 32, Pak. Mau terakhir saya. Sama siapa dia tinggal sana? Saya kalau masalah itu nggak tahu, Mas, soalnya kita nggak ada hubungan lagi. Lu nggak bohong, bener? Jadi yang katanya Lia suka ke kontrakan lo itu maksudnya apa? Wah, kalau masalah itu saya nggak tahu deh, Kak. Lo bohong, awas lo ya. Sekarang Lia sama siapa? Anak gue. Gak lo apa-apain kan Lia kan? Kamu nggak bohong kan nggak tahu? Hei, awas lo ya, bohong lo, ingat lo ya, gue ya. Jangan sampai kayak dulu lo ya. Mau gue hajar lo. Awas lo ya. Sampai lo bohong, bener lo. Gue hajar lo. Udah Pak, yuk. Yuk, mending kita cari ke Jalan Cendrawasih. Ya, Jok. Udah, Bu, nggak usah nangis. Cari yang alamatnya dulu, Jok, ya. 32 Jok. Ntar kabarin, Jok. Kita langsung menuju ke daerah Jalan Cendrawasih nomor 32. Tim coba informasi, klarifikasi tempatnya. Tanya dari satu orang ke orang yang lainnya sampai akhirnya ketemu alamatnya. Nih. Makanya, Bu, punya anak yang bener ngurusnya. Lu juga nggak pernah ngurus anak, ah. Cendrawasih nomor berapa tadi, Jok? Nomor berapa tadi itu? 32. 32.
32 ini dong. Ini berarti Bu. Hah? Kok kosong gini sih? Assalamualaikum. Permisi. Masih. Assalamualaikum. Kita ketok-ketok pintunya berapa kali nggak ada jawaban. Kita intip dalam rumahnya, ternyata Kosong nih. Ini kayak gimana? Kosong kayak rumah. dalamnya. Gimana makanya, Bu? Mbak, berarti kita dibohongin sama Madi itu, Mbak. Sebentar. Nangis dulu. Apaan sih lu diem aja lu? Pak, sebentar dulu Pak. Ini kita tanya dulu sama orang dong. Jangan langsung ngejudge yang aneh-aneh dong. Kosong, ada apa? Coba itu. Assalamualaikum. Bangunan semua. Itu bukan rumah. Di situ banyak barang-barang rongsokan. Di situ banyak barang-barang bekas, kayu-kayu ada di dalam rumah itu. Gimana nih? Enggak. Ngajar dia Madi. Ini alamatnya udah benar. Waduh, kacau nih. Mungkin Pak, ini pasti kosong. Dia mungkin tinggal kayak kosong gitu kayu. Kurang ajar berarti bohongin kita nih. Udah lo, nggak usah nangis lo. Suaminya Ibu Etin tambah emosi di situ. Jengkel dia bilang saya akan bikin perhitungan sama Mahdi. Nanti kita coba cari lagi ke Mahdi, Pak. Kalau nggak ada nanti kita coba cari tempat yang lain lagi, Pak ya. Yuk. Biarin Bang, ntar saya gitu. Kurang ajar tuh. Bohongin lagi. Jalan cendrawasih apaan? Cendrawasih nggak ada. Ini sebenarnya asal mulanya hilang kenapa sih, Pak, anak Bapak ini? Tuh, lihat tuh ibunya tuh. Tanya tuh. Emang kok nyalain lagi sih, Pak? Kenapa Saya sibuk. Dia nggak mau diajak susah kali Mbak. Dia pengen kayak temen-temennya gitu. Punya HP, banyak uang, jalan-jalan mungkin. Terus sekarang dia umurnya berapa, Ibu? Ya sekitar 19-an lah. 15 tahun. Kalau memang benar yang melakukan Mahdi, berarti Mahdi ini punya dendam tersembunyi nih, jangan-jangan sama orang tuanya. Dia juga orangnya tertutup Mbak. Nggak banyak bicara sama orang tua. Jarang. Saya juga bingung. Biasanya dia kalau marah pergi terus pulang, pergi pulang. Ini nggak pulang lagi. Udah setahun dia nggak balik, nggak pulang. Ini kalau udah setahun ini bahaya loh, Pak. Seharusnya Bapak harus lebih cari juga, nggak bisa ngandalkan ibunya. Udah nyari-nyari Bang. Bapak cari kemana biasanya? Kemana-mana. Ya saya juga sibuk juga. Nggak bisa begitu, Pak. Anak itu lebih Apaan utama. lu nggak nyari kali? Lo diem lo, jangan macam-macam. Bapak, Ibu tenang dulu. Ajar. Pak, bagaimanapun juga anak itu lebih utama daripada kerjaan Bapak ataupun uang Bapak loh. Apalagi anak perempuan itu, Pak. Anak perempuan ini amanah. Kalau kenapa bahaya loh, Pak. Makanya kita harus nyari nih, kalau nggak nih Madi itu bohong. Iya, tapi nggak usah saling menyalahkan seperti ini, Pak. Mending kerja sama Ibu gitu loh. Dan doa Ibu juga dibutuhkan gitu, Pak. Iya. Ya, ini kita melakukan pencarian lagi, Pak. Kemarin kita dibohongin kan ke rumah Jalan Cendrawasih nomor 32 itu, ternyata nggak ada di situ Mahdi. Nah, tim juga coba cari kemana-mana ke tempat pangkalan itu yang waktu pertama kali kita datang nggak ada juga. Nah, ini sekarang kita balik lagi ke pangkalan apa nih? Siapa lo? Bapak siapa ini? Bapak siapa ini? Lo macam-macam lo. Ngajar lo. Apa-apaan ini? Jangan pada cari dia lagi. Apa lagi lo?